Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan tugas rutin pengajian subuh dalam rangka meningkatkan kapasitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi utama nih, lapar, hidup prihatin, khusyunatul aisy. Khusyunatul aisy itu kehidupan yang repot, tapi dengan bahasa yang populer, hidup prihatin. Wal iktisar alal qalil, hidup sederhana, minum secukupnya, makan secukupnya. Minal ma'kul niku panganan, masyrub minuman, wal malbus pakaian. Memang pada umumnya kan kita niku makan, minum, pakaian sederhana. Lah kesederhanaan ini bukan berarti melarat, bukan berarti melarat. Artinya kita bisa mengatur kebutuhan. Memang kebutuhan orang itu ada berbagai tingkatan. Di dalam kitab Nadhriyatud Darurah fil Fiqhil Islami, konsep darurat di dalam fikih Islami, karangan ulama sekarang lagi ngetop-ngetopnya Profesor Wahba Az-Zuhaili, dan sering diundang oleh PBNU ke Indonesia, termasuk kemarin diundang muktamar itu. Itu ulama produktif. Beliau orang dari Syria tapi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Banyak ulama-ulama hebat di Mesir niku nggih mazhab Syafi'i. Jadi sekarang ada ulama besar, Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi itu sing ngarang fikih zakat 2 jilid, dan itu kitab yang paling bagus mengenai zakat. Sampai zakat profesi pegawai niku pun diungkap nih. Sementara nok kene sik rame. Itu lengkap niku. Dan beliau kemarin di Karawo, bahkan beliau mengatakan pernah diundang NU di Jakarta, saya ini orang NU. Kan orang-orang kaget loh, orang NU tekon di wong Mesir. Beliau pidato sendiri di depan beberapa orang yang dipilih, termasuk kita Rawo di Jakarta. Saya ini orang NU. Terus dia jawab apa? Begitu NU lahir di Surabaya, saya dilahirkan ibu saya persis. Nah, dia ngakoni NU. Indama usisat Nahdlatul Ulama wa wulidtu ana. Perkataannya begitu. Sewaktu NU didirikan di Surabaya, saya dilahirkan oleh ibu saya persis itu. Tanggalnya 26. Masya Allah. Terus diguyoni orang-orang, sampean ngaku NU, soalnya sampean di kalangan NU. Wedi diprotes. Bunda. Ternyata banyak itu. Kalau di Mesir itu mazhab negara Hanafi, tapi mazhab orang umum, orang awam itu Syafi'i. Sehingga tidak masalah ini orang menghormati kuburan yang macam-macam itu, tidak masalah. Termasuk Imam Syafi'i
yang kuburannya tidak pernah kosong. Sehingga di sana orang minta barokah, kalau ingin jadi ahli fikih, ziarahnya ke makam Imam Syafi'i. Kalau ingin jadi ahli tasawuf sufi, ziarahnya ke makam Sayyid Ahmad Badawi. Tapi kalau ziarah ke makam Syekh Abdul Hasan Asyadli itu risiko tinggi, karena naiknya aja jauh 250 kilo, sehingga orang tidak banyak berani ke sana. Kalau Imam Syafi'i memang di kota Kairo, persis di pojok, namanya daerah Syafi'iyah. Loh, ulama-ulama dulu itu meskipun kaya, sederhana. Utsman ibnu Affan niku termasuk ranking kaya pada saat itu. Paling kaya adalah istri Rasulullah, Khadijah itu. Baru kedua Utsman ibnu Affan. Baru ketiga Abdurrahman ibnu Auf. Abu Bakar itu termasuk 10 besar. Sa'ad bin Abi Waqqas, barang itu termasuk orang-orang kaya. Tapi beliau anaknya hanya 1. Ya sing repot dengan itu kan wong isoge anake didik. Wong gak duwe anake sak pirang-pirang. Lah iki sing repot. Lah tapi di dalam aturan itu ya'til aulad bil arzak. Masing-masing anak itu membawa rezeki. Dari mana rezekinya? Lah itu. Kalau kita yakin dengan itu, insya Allah nggak ada masalah. Ya'til aulad bil arzak. Masing-masing anak itu membawa rezeki masing-masing. Ada orang nuwun sewu nggih, kawin bojone siji rezeki repot. Bareng duwe bojo loro rezekine akeh. Iki jarene iki sing nggawa rezeki iki bojo nomor 2, Saudara. Ya, tapi ada orang kawin rezekinya akeh, begitu kawin meneh malah bangkrut. Nah, itu wajine, makanya kita itu melakukan sesuatu niku dengan berbagai pertimbangan, Nah ini fadlul ju niku kalau di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali niku orang lapar itu pikiran cerah. Tidak mudah istilahnya tidur aja enggak. Makanya dianggap orang baik itu orang baik. Niku kilatut ta'am, mangan mek titik. Kilatul kalam, ngomongi mek titik. Kilatul manam, tidur sedikit. Makan sedikit, ngomong sedikit, sak perlunya. Sing repot akeh ngomongi, ndobos niku lho. Yang dimaksud banyak yang boleh itu adalah ndobos, enggak ada isinya. Makanya Rasulullah SAW, kalau kamu tidak bisa bicara dengan baik, lebih baik diam. Lah diam itu adalah hikmah. Kalau bicara baik silakan, tapi secukupnya. Sehingga apa itu di hadis-hadis Nabi itu, sampai Masya Allah, hadis Nabi itu kan sedikit-sedikit itu, tapi jangkauannya luar biasa. Karena apa? Melihat kondisi yang dihadapi. Tambah terlalu banyak malah repot. Memahaminya malah sulit. Ya tapi itu perlu wawasan yang tinggi. Jadi fadlul ju. Abu Bakar Siddiq begitu masuk Islam, beliau langsung bergaul Rasulullah dan menjadi kepercayaan Nabi. Kemana-mana beliau ada. Bahkan beliau pedagang, bagaimana mengatur perdagangan beliau? Padahal beliau harus di samping Rasulullah. Masya Allah. Beliau mengatakan, Lama dakhaltu Islam, setelah saya masuk Islam, saya tidak pernah makan sampai kenyang. Minum tidak pernah kenyang, sekedarnya.
Beliau mengatakan kalau minum terlalu banyak, makan terlalu banyak, tumayyitul qulub. Bahkan dijelaskan oleh Rasulullah, la tumayyitul qulub bikathratit ta'am wasyarab. Fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kathura 'alaihil ma'. Jangan matikan hati-hati kamu semua dengan banyaknya makan dan minum. Sesungguhnya hati itu sama dengan tumbuh-tumbuhan. Disiram kakean banyu malah mati. Sama nyiram kembang kakean malah mati. Ya sekedarnya, secukupnya. Secukupnya. Itu hadis Rasul itu biasanya nanti sebentar lagi Ramadan tuh hampir setiap khotib mesti nggawa hadis niku. Mesti nih khotib, ya untungnya hadis sahih, hadis yang layak sebagai pegangan. Tapi yang repot kadang-kadang hadisnya tidak mendasar. Dia bilang itu bukan mestinya bukan hadis tapi ngomong hadis. Seperti al-fitnatu asludda wal himyatu ra'sud dawa. Niku kan Ramadan niku ini hadis Rasul, padahal niku mboten hadis. Perkataan sahabat tabib namanya Haris bin Kalda. Haris bin Kalda itu tabib di zaman Rasulullah. Jadi wonten tiyang sakit ngoten sowan nang Nabi, saya sakit, Nabi didoakan. Awakmu berobat nang Haris dhisik. Jadi memberikan peluang kepada Haris ngobati. Itu terkenal nih Haris bin Kalda, sehingga muncul ungkapan beliau al-fitnatu asludda wal himyatu ra'sud dawa. Weteng gede itu sarang penyakit. Kan biasanya kakean mangan Allah. Menjaga, mengatur makanan yang sedemikian rupa termasuk pengobatan yang efektif. Nah, pramila kenapa Rasulullah tidak pernah sakit? Ya karena teratur nih. Beliau tidak akan makan kecuali lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Makanya beliau tidak pernah sakit. Beliau sakit sekali, yaitu beliau di istilahnya disihir itu. Istilah kita santet, lebet, dia hanya pusing aja. Nah, beliau sakit mendekati wafat. Nah itu memang sebab dan akibatnya begitu itu. Makanya sing paling enak niku nggih. Tapi ini mati loro dhisik. Wah niku kan siap-siap Bapak. Tapi tahu-tahu mati ngoten nggih repot ya. Tapi kan wafat niku istilahnya rahasia Allah. Kalau kita diberitahu sebelumnya kan repot Pak. Makanya rahasia Allah seperti itu. Jadi babu fadlil ju'. Ini lapar yang dibuat bukan karena lapar betul. Kalau lapar betul panjenengan nggak ada biaya untuk makan, nggak ada biaya untuk minum. Ini yang membuat. Itu ada kelebihan. Jadi mboten laparnya karena terpaksa, panjenengan nggak ada duit. Laparnya nggak minum nggak memenuhi syarat ya karena panjenengan nggak ada duit. Wa khusyunatul aisy, hidup sederhana, hidup prihatin, memprihatinkan diri. Wal iktisar alal qalil, sedikit yang penting cukup, layak menurut aturan dari makanan, minuman dan pakaian. Ya, tapi sekarang kadang-kadang itu nanti kan penampilannya kurang nih. Penampilannya ya orang kan macam-macam Bapak. Mestinya cukup sepatu loro, untuk dua sepatu 30 lah, repot ya. Ya kalau selebritis silakan lah untuk penampilan. Makanya kadang-kadang apa itu hak milik kita itu yang penting manfaat buat kita, manfaat buat kita. Tetapi yang kita miliki ternyata madarat buat kita. Ya kita tidak mau memakai.
Sehingga Rasulullah itu kalau sandal, orang pakai sandal. Kalau yang satu rusak, banyak diperbaiki. Kalau semuanya rusak, ya dibuang. Ya dibuang. Karena apa? Madarat. Madarat. Sehingga ada nuwun sewu, Masya Allah, wong soge nang masjid itu sampai ketipu krono sandal ini, udah diopeni sandal. Jadi kepreset. Ya karena sandal itu. Saya tahu betul, ya Allah, sampai kok nemen iki. Sederhana tapi kenemenan. Sampai membawa madarat itu kan ya enggak bener apa, membawa madarat terus diopeni itu kan jangan-jangan dia jatuh karena sandalnya, dan memang karena sandalnya itu sandal tahun-tahun dipakai, alasannya sederhana. Padahal wong sugila itu tidak mampu meletakkan kesederhanaan itu pada apa posisi-posisi tertentu. Ya, tapi kadang-kadang orang memandang kesederhanaan itu beda-bedanya, Pak. Beda-beda itu. Imam Malik itu pernah ditegur oleh muridnya. Waktu Jumatan pakaiannya bagus sekali. Ditegur oleh muridnya, ketemu mau Jumatan. Imam, ente menyuruh kita sederhana kok sampean kok mewah-mewah itu? Dijawab Imam Malik, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Saya hanya menyampaikan kalimat syukur kepada Allah. Karena saya tidak pernah kesempatan memakai pakaian baik kecuali Jumatan. Masya Allah. Ditegur oleh muridnya, tapi karena wong alim jawabnya enak. Wong alim itu lah jawabnya enak, Pak. Kak ngotot-ngotot itu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Itu menunjukkan kesederhanaan pada tempatnya. Kesederhanaan pada tempatnya. Ya, tapi ada orang yang memang masing-masing gerakan itu ada kebutuhan. Ya tidak apa-apa, akhirnya kembali kepada niat. Untuk sholat pakaian sendiri, untuk jalan-jalan pakaian sendiri, ya tidak apa-apa. Tapi secukupnya saja, secukupnya saja. Lah sekarang ini kan macam-macam, Pak. Minuman, kita minuman apa saja pada itu. Yang populer kan teh niki kanggo kiai ini. Ya tapi semua orang belum tentu siap minum teh, belum tentu minum teh. Kalau orang Arab teh terlalu besar begini tidak mau, Pak. Yang teh yang kecil itu. Dan itu harus anget, harus hangat. Karena apa? Bisa menjaga kestabilan tubuh. Kalau di Indonesia kan enggak, yang penting lak wareg, Pak. Sampeyan mlebu warung sing gelasé gedhe niku. Ya wareg, tapi ngono ya kelenger. Rono kelenger. Makanya minuman niku nggih macam-macam, masih makanan nggih macam-macam. Ya tapi ada orang yang memang tidak boleh makan makanan tertentu, tidak boleh. Nah, itu ya kita hindari. Orang kencing manis dikai minuman legi-legi doyan, ya padha wae niku. Orang asam aurat nopo asam urat itu. Diberi makanan yang menjurus ke sana, ya dihindari. Dan saya kira masing-masing orang itu ada pantangan. Masing-masing orang ada pantangan. Sedikit ataupun banyak. Itu kan memberikan kita kewaspadaan. Menghadapi hidup biar tidak serampangan. Dan ini Masya Allah fadlul ju'. Lebih keutamaan orang yang lapar dan hidup prihatin, meskipun hakikatnya yang bersangkutan hidupnya layak untuk hidup yang bermewah-mewah, sederhana di dalam makanan, sederhana di dalam minuman, sederhana di dalam pakaian, dan sederhana wa ghairuha. Ini sederhana di dalam penampilan. Makanya orang tuh lihat
potongane, Pak, potongane gak pantes, penampilannya kemelindi. Lah niku kan gak pantes itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutus delegasi, mengantarkan surat saja itu sudah diutus orang yang hebat-hebat. Beliau mengutus ke Yaman Mu'adz bin Jabal, itu sudah diutus demikian rupa itu. Mu'adz bin Jabal itu mempunyai wajah yang simpatik, tapi ilmu yang mumpuni. Sehingga beliau tanya sebelum diutus, Mu'adz, kalau terjadi sesuatu masalah hukum, orang tanya kepada kamu, kamu menghukumi dengan apa? Ahkumu bi kitabillah. Saya menghukumi dengan Al-Quran. Kalau tidak ada, ahkumu bi sunnati Rasulillah. Kalau di dalam Al-Quran tidak ada, saya akan memakai hadis-hadis Rasulullah. Kalau kedua-duanya tidak ada, beliau mengatakan ajtahidu bi ra'yi wala alu. Saya akan ijtihad dengan pendapat saya dan tidak berlebih-lebihan. Langsung Rasulullah menepuk dada Mu'adz bin Jabal. Waffaqallah. Mudah-mudahan kamu dapat taufik dari Allah. Tetapi memang sudah dipilih, Pak. Sehingga ada sahabat yang kepingin Nabi mbok saya itu diutus seperti Mu'adz bin Jabal. Jawabannya Rasulullah, awakmu gak iso. Jadi di zaman Nabi ku pun wonten niku wong gak ada kemampuan kepingin diutus. Ya gak oleh Nabi. Engko repot. Sehingga orang-orang yang sebagai kepercayaan Rasulullah, semua orang hebat itu. Tiga bulan yang lalu kita pernah menyampaikan satu hadis terkait Mu'adz bin Jabal itu sewaktu di Syria, Damaskus, beliau ke sana. Orang-orang yang nggak tahu beliau, memang beliau jarang diutus ke sana. Kesananya setelah Rasulullah wafat. Beliau paling sering diutus ke Yaman. Sampai di sana beliau ada di masjid. Terus orang-orang nggak kenal dia itu tanya, ini siapa ini? Tapi betul wanita takon nang wongi, takon wong liya. Tapi yang lain juga nggak berani tanya kepada yang bersangkutan. Ya mungkin wibawanya dan lain sebagainya nggak tahu. Terus esok pun wonten masjid. Jadi yang lain belum datang, sudah di masjid. Hari berikutnya orang itu ingin mendahului Mu'adz bin Jabal. Nek ngono aku teko masjid dhisikan. Supaya engko wong iki gak dhisiki aku. Ternyata mlebu nang masjid Mu'adz bin Jabal wis nang kono. Ya Allah. Akhirnya mboten tahan takon, awakmu ki sapa iki? Saya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang itu tadi tahu beliau hormat luar biasa, mempunyai kewibawaan yang seperti itu, tapi penampilannya sederhana. Makanya penampilan sederhana itu orang senang, Pak, jelas itu. Daripada penampilan yang berlebihan. Sampai kita apa saja ngomong sederhana. Nek wong kakean ngomong nggih repot niku. Kakean gaya nggih repot. Wis gak gaya, kakean gaya. Lah niku repot niku. Nek wong iki gaya lumayan. Sehingga nuwun sewu sekarang ini kadang-kadang orang-orang kita itu menilai orang Islam itu dianggap orang kuno, orang ngelutuk lain sebagainya. Ya tidak, Pak. Kalau pada tempat-tempat tertentu ya yang layak niku, yang layak niku. Sehingga sekarang ini banyak lihat kebutuhan, bagaimana jangan sampai dicap kita itu ngelutuk. Yang ikuti yang semestinya, tapi jangan berlebih-lebihan. Nggojas nggih nggojas, tapi pakaian ini gak usah sing larang-larang wol iku, cukup bagian Indonesia, produksi Indonesia mawon. Produksi Indonesia ini kan ternyata kan layak, Pak.
Lah wong batik niku biyen kan keistimewaan kita, ditinggal. Saiki malah semua dianjurkan batik. Lah wong batik itu satu negara itu punya ciri-ciri tersendiri kok. Kalau di Malaysia kan ada pakaian teluk belanga itu. Kopiannya munduk dhuwur itu. Dulu Malaysia itu ikut kita itu. Kopiah kita yang seperti ini supaya tidak ada persamaan dengan mereka dengan kita. Munduk dhuwur itu. Makanya sampai harus berani menunjukkan bahwa itu termasuk produksi kita, budaya kita, sehingga tidak dirampas yang lain. Masuk rayok teko Kuala Lumpur, padahal itu nak Ponorogo tulen itu. Ya tapi tidak mustahil. Makanya masalah budaya niku royoan, tidak mustahil. Sekarang ini orang rebutan tanah. Sampai negara mana saja. Nuwun sewu, Irak nyerang Kuwait itu karena dianggap beberapa tanah Kuwait itu milik Irak, sehingga sampai perang seperti itu. Tidak mustahil. Sekarang ini masih urusan tanah. Apalagi wong desa-desa. Dudu tanahnya diakoni tanah. Apa mana nak sawah-sawah niku? Pak nggih apa? Sak mancen niku si urusan tanah. Apalagi satu negara nggak punya tanah, repot. Seperti Israel dengan Palestina ini yang berhak siapa? Itu selamanya berebut nih, selamanya berebut. Dan memang dibuat oleh orang-orang yang tidak senang Islam harus di situ. Makanya nggak akan selesai persoalan itu kecuali di dalam hadis Nabi itu ada, kecuali orang-orang Muslim yang di situ mengatakan ana Muslim. Saya Muslim. Artinya benar-benar dengan Islam. Apakah mereka sekarang berjuang demi Islam? Belum tentu. Nuwun sewu, Yasir Arafat niku kan waktu hidupnya ternyata dia paling kaya seluruh orang Palestina. Bojone dudu wong Islam, Masya Allah. Suha niku. Lho ya apa niku? Umar bin Khattab kepada Abu Hudzaifah Al-Yamani sewaktu dia ikut perang di Qadisiyah. Qadisiyah itu sebelah utara menuju Rusia. Karena terlalu lama dia menang, umat Islam menang. Terus Abu Hudzaifah kirim surat kepada Umar bin Khattab kepengin rabi. Oh suwe kok. Ninggalno bojo suwe gitu. Abu Hudzaifah minta izin kepengin rabi. Karena Umar bin Khattab. Terus ternyata calon istrinya itu orang, istilahnya bukan orang Islam. Kalau di situ dikatakan Yahudi di dalam kitabnya, tapi satu kitab lagi dikatakan Nasrani. Umar bin Khattab nggak boleh. Nggak boleh kenapa? Lah kamu itu nanti kalau semua diperbolehkan kawin dengan orang non Muslim, itu nanti gadis-gadis Islam, rondo-rondo sing Islam tuh kok sing kawin. Alasannya Umar bin Khattab ngoten. Tapi jalan Abu Hudzaifah wong siji mosok gak oleh. Lah ya siji lah awakmu jadi panglima kok prajurite melok kabeh lak buyar. Lah tapi di situ oleh Umar bin Khattab, jangan-jangan nanti kamu terpengaruh dengan berbagai persoalan yang tidak bermanfaat. Akhirnya karena khalifahnya Umar bin Khattab, Abu Hudzaifah nggak jadi kawin dengan orang. Ya itulah demi kepentingan terkait dengan persoalan-persoalan itu. Bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niki sebagai muqaddimah. Insyaallah hadisnya ini banyak, ayat Qur'annya aja banyak. Nanti insyaallah kita kaji pelan-pelan sesuai dengan aturan apa yang ditulis Imam Nawawi. Tapi yang penting muqaddimah ini sebagai panduan. Sederhana di dalam pakaian, sederhana di dalam minuman, sederhana di dalam makanan, tapi sederhana di dalam penampilan. Nah di sini kaitannya dibawa min hududin nafsi wa tarkis syahwat. Tapi yang penting bukan karena hawa nafsu kita pakaian, tetapi kebutuhan. Makanya
ada kebutuhan itu kebutuhan manfaat. Jadi kita berpakaian itu kan manfaatnya untuk melindungi diri kita. Makanya di dalam Islam masalah warna tidak masalah, Pak. Wong sak menika ini masih putih ya putih siji. Kopiah putih antara dipakai niku kalau niki ya berbeda. Tetapi yang penting sebagai pakaian yang dibutuhkan. Yaitu unsur manfaat, sehingga Bapak Zuhaili itu ada unsur manfaat niku memang diperhatikan. Tapi kalau sudah dikatakan fudul, berlebihan, itu yang tidak boleh. Fudul niku berlebihan yang tidak boleh. Mudah-mudahan ini sebagai mukadimah bisa nanti sedikit demi sedikit. Ada beberapa ayat, 4 ayat yang dikatakan nih. Kita paketkan sebelum Ramadan selesai. Karena Ramadan kembali ke posisi semula, jatai sekali-sekali. Mudah-mudahan kita mendapat barokah Rajab, barokah Sya'ban, disampaikan oleh Allah ke Ramadan dalam kondisi radiyatan mardiyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma aftah alaina hikmatan wansur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adzabil akhirah wa fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.